Hi guys, welcome to Unlocking Your Career Path with Protalks. Oke, setelah di episode tadi sebelumnya itu kita ngebahas tuntas soal pentingnya bangun portofolio dari project. Nah, sekarang kita bakal bahas next step-nya nih. Betul banget Kak Lita. Di episode ini kita bakal bahas sesuatu yang mungkin jadi goals banyak mahasiswa kali ya. Itu gimana sih caranya bisa masuk dan menembus batas berkembang di perusahaan besar alias corporate. Betul. Dan pastinya kita nggak sendirian dong hari ini. Kita udah ditemenin dan udah kedatangan bintang tamu kita yang bakal sharing tentang real experience-nya kerja di corporate tuh kayak gimana sih? Wow. Langsung aja kita sambut kali ya. Langsung aja. Oke. Silakan masuk ke Aska. Halo Oke, Kak, boleh halo. dong kenalin diri dulu ke teman-teman yang lain, mulai dari nama, jurusan, dan sekarang lagi sibuk kerja di mana? Halo, iya, nama aku Aska Abdillah. Aku dari jurusan STI. Saat ini aku semester 4 dan saat ini aku aktif bekerja di media telekomunikasi mandiri sebagai sistem engineer. Oke. Kalau boleh tahu perjalanan kakak bisa sampai di titik sekarang tuh dimulai dari mana sih? Oke, dimulai dari mana? Pertama kali aku kerja itu sebenarnya aku dari umur 15 tahun ya. Oh iya, 15. keren banget. 15 kerja apa? Jadi sebenarnya kerjanya non profesional sih sebenarnya. Oh. Jadi pas aku masih SMK kelas 2, aku udah kerja di farmasi. Aku kerja di Ya apotek. tetep aja itu Farmasi. keren dong. Iya loh, farmasi 15 tahun. Udah di Bayangin. farmasi guys, bayangin guys. Farmasi kan ribet ya? Iya, betul. Jadi oke, farmasi kan ribet ya, tapi aku di ini sih di bagian IT-nya sih. Oh, Itu masih ribet lagi, Ribet jujur. lagi. Jujur. Terus juga itu kan selama 2 tahun ya. Jadi aku nyambil sambil sekolah, sambil kerja. Jadi aku sekolahnya tuh pulang jam 4, terus jam 6-nya aku berangkat lagi ke apotek untuk kerja gitu. Oh, cepet banget ya guys. Sampai jam 10, jam 9 mungkin. Baru pulang tuh ke rumah kak. Iya. Ya ampun, keren sih tapi. Keren sih. Jurusan SMK-nya apa? Aku TKJ, Oh, TKJ. Oh, makanya mas Aja tuh apa ya? teknik. Teknik Komputer dan Jaringan. Oh, pantes. makanya masuk ke IT, ya, Masuk betul. STI juga. Oh, emang STI ya sekarang kak? Iya, aku STI sekarang. STI sekarang. Terus juga sebenarnya aku juga udah magang juga sih. Jadi selama kelas 2 ya, kelas 2 itu aku magang di perusahaan migas. Wah, migas tuh apa kak? Migas, minyak dan gas. Oh. Jadi itu ada perusahaan namanya Gas Solution. Nama perusahaan itu PT Geni Arta Sejahtera. PT Geni Arta Sejahtera ini dia perusahaan konsultan yang bergerak di industri minyak dan gas. Ih, keren loh. Keren loh. Jujur. Itu kelas 2 SMK. Iya. loh. Ya, ampun kelas SMK aku ngapain dah? Baru banget guys. Ya puji Aku Tuhan, masih main-main. puji Tuhan aku punya kesempatan untuk melangkah lebih dulu lah. Juru potensialnya bagus. Betul. Bagus banget jujur. Tuh guys, kalian juga nggak berkalah. Ayo dong. Saingin. Jangan saingin lah. Oke. Nah, kalau misalkan nih, Kak Aska tuh tipe yang dari awal udah punya target yang jelas. Kayak tadi kan 15 tahun udah kayak kerja di farmasi kan, di bagian IT-nya kan. Itu kayak dari awal tuh emang udah punya target yang jelas belum sih? Kayak misalkan, ntar gue gede pengen kesini, makanya gue ngambil karir PT ke sini gitu. Atau gimana Kak? Oke, aku sih tipe orang yang well prepared ya. Jadi aku tuh setiap yang langkah tuh aku pasti mempertimbangkan gitu. Wow. Kalau aku kesini nanti kayak gimana ya dampaknya ya, aku bakal kayak gimana ya gitu. Aku pasti mempersiapkan diri dulu, dan yang paling penting tuh aku harus kenal dulu diri aku. Sebenarnya diri aku tuh minat dan bakatnya ke arah mana sih. Nah jujur aku di sekolah itu bukan orang yang pinter gitu. Jadi aku orang yang pas-pasan gitu bisa dibilang. Nah tapi aku kenal diri aku sendiri. Aku tahu aku suka di mana, dan aku tahu aku pengen ke arah mana gitu. Nah di situ aku mempelajari satu bidang itu yang benar-benar dalam gitu. Jadi aku bantai habis tuh di bidang itu tuh aku bantai habis. Jadi supaya aku bisa mastery gitu. Aku bisa menguasai secara mendalam di bidang yang aku pilih. Yang kamu minati ya? Jujur berarti ya? keren sih. Iya keren sih. Menginspirasi banget. Iya jadi pengen. Jadi tapi kayak jadi yang benar-benar jor-joran tentang Iya. apa yang kalian minati guys. Jadi Betul. ntar kedepannya juga jadi kalian paham apa yang kalian minati, dan kayak kalian udah tahu kedepannya karir path kalian bakal jadi lebih jelas juga kan. Tuh, jadi nggak aduh nih arahnya kemana ya gitu. Oke. Hilang arah. Nah, ekspektasi dunia kerja yang dulu Kak Aska bayangin tuh sama realitanya sekarang tuh kayak beda, atau kayak oh ternyata sama nih, kayak gue dari awal udah ngambil ini berarti ternyata emang gue passion gue emang di sini banget gitu.
atau gimana kan? Kalau untuk ekspektasi dan realita ya, sebenarnya kan sebelumnya udah aku mention juga ya, karena aku udah kerja juga dari sebenarnya maksudnya bukan kerja sih, itu part time mungkin Iya ya, sih part time benar. part time. Tapi tetap kerja lah. Iya. Apapun itulah. Iya. Jadi dari aku belum masuk ke perusahaan industri yang aku incar gitu. Jadi aku punya gambaran kasar, aku udah tahu. Oh nanti kalau misalkan aku udah terjun tuh gambarannya bakal seperti ini gitu. Jadi aku udah kebayang lah sedikit-sedikit gitu. Jadi pas aku masuk ke realitanya, saat aku masuk ke industri teknologi gitu, nggak banyak culture shock yang aku hadapi gitu. Karena aku udah dibekali lah gitu. Paling lebih ke arah budayanya aja sih. Jadi ketika awal itu kan aku ke ini ya, di startup. Jadi dulu aku di Asia Sistem Indonesia selama 1 tahun itu sebenarnya aku jadi IT support aja gitu. Aku jadi IT support di startup dan di korporat itu kan ininya beda ya, culture-nya beda gitu. Secara hierarkinya, secara manajemennya, secara prosedurnya beda gitu. Nah, jadi pas aku naik ke startup itu baru sih kerasa bedanya gitu. Entah itu dari sisi people-nya, entah itu sisi dari manajemennya, approval-nya pasti beda. Lebih mature korporat sih. Cuman kalau misalkan lebih asik mana, menurutku lebih asik startup. Iya. Kenapa? Karena di situ tuh nggak ada silo, nggak ada pembatas di antara masing-masing divisi, itu nggak ada gitu. Jadi antar divisi misalkan dari finance ke arah akuntan misalkan, terus juga ke arah engineer, itu semuanya gabung, semuanya ngobrol, semuanya Seru ya. seru gitu. Berbaur semua ya. Nggak ada dinding di antara mereka. Beda sama korporat itu apa ya? Dia itu sifatnya hierarkial gitu. Iya. Jadi kalau main ya udah sama Itu aja ya. itu aja gitu. Divisinya lagi, Kayak divisinya se-circle lagi ya. gitu. Iya, kayak se-circle kayak banget. punya circle masing-masing. Sian. Tapi nggak ini sih, nggak menutup kemungkinan sama divisi lain bisa bonding juga ya, ada lah. Meskipun nggak setinggi startup probability-nya gitu. Tapi kakak pernah gak sih ngerasa kayak, oh ternyata potensial gue bisa sebesar ini gitu loh. Kayak, ih gue gak nyangka deh potensial gue bisa sebesar ini gitu. Jujur iya sih, kayak apa ya, mungkin lebih proud, lebih ngerasa bangga gitu sama diri sendiri karena udah bisa di titik ini gitu, di usia yang awam gitu. Ya jujur kaget, bukan kaget sih, apa ya, Jujur aku kaget bersyukur karena karena dari umur 15 aja udah bisa kerja. Iya, betul. Amazed Makanya, banget. Iya, betul. Kayak kita biasanya 15 tuh masih ngapain sih? main, masih SMA, bandel-bandelnya, iya, masih jamet-jametnya, bener. Masih sibuk nongkrong sana sini, setiap pulang sekolah. Tapi Betul udah kan, iya, udah langsung jadi Udah produktif. Iya, jadi IT Jujur. lagi, betul Iya, kan? keren banget. Parah. Terus habis itu pernah gak sih Kak Aska punya culture shock yang benar-benar besar gitu, kayak kaget pas masuk yang tadinya kan di startup terus tiba-tiba pindah ke corporate, terus apa yang bikin Kak Aska kayak nggak bisa ngenyeimbangin dari perbedaannya itu? Oke, culture shock ya. Sebenarnya sebelumnya udah aku bahas juga, mungkin aku akan sedikit nambahin gitu. Seperti yang aku singgung sebelumnya, startup ke korporat kan itu agak beda ya dari sisi manajemennya gitu. Mungkin aku pengen nekenin salah satu culture shock itu juga gitu. Jadi di sisi jam kerjanya gitu. Di korporat ini dia udah mature banget secara manajemen. Nah, jadi secara prosedur juga dia itu tinggi peraturannya. Jadi misalkan aku mau ngerjain ada temuan di production, sebutannya di production gitu, di data center yang itu aktif digunakan oleh user, misalkan Telkomsel kan punya user aktifnya itu ada jutaan bahkan miliaran. Di Indonesia kan banyak yang pakai Telkomsel ya. Nah, ada masalah, kita ada temuan bahwasanya di misalkan jaringan dari router A ke router B itu ada keterlambatan dalam pengiriman paket data. Nah, itu kita hanya boleh eksekusi atau melakukan action itu setelah jam 11 malam gitu. Setelah jam 11 malam baru kita bisa action. Kenapa gitu Kak? Kenapa harus dari di atas jam 11 malam? Karena kalau misalkan kita eksekusi di bawah jam 11, aktif usernya itu masih ada gitu. Masih Jadi banyak yang pakai. Iya, dikhawatirkan nanti mempengaruhi user experience-nya gitu. Iya, betul. Takutnya mempengaruhi proses bisnisnya gitu. Iya, betul. Nah, jadi culture shock-nya aku tuh jadi apa ya? Aku jam tidur itu jadi berantakan gitu. Aku
Aku yang tadinya morning person, aku morning people dulunya gitu. Oh, Tapi karena keadaan aku dipaksa untuk begadang. jadi night owl. Iya, jadi night owl. Iya bener, Iya, jadi night betul. owl. Jadi apa ya? Aku yang sebenarnya pengen tidur gitu. Aku dipaksa untuk kerja gitu. Dan yang efek dominonya, ketika aku nggak kerja, aku nggak bisa tidur gitu. Jadi aku harus tetap terjaga karena aku udah biasa begadang gitu. Mungkin itu sih culture shocknya ya. Iya. Oh. Jadi kebalik, kasihan ya tidur. Iya, tapi gimana cara Kak Aska untuk ngebalikinnya lagi kan itu kan pasti kan Susah. kan. Susah. Iya. Susah banget. Paling kalau ngebalikin ya, aku ngebalikin kebiasaan tidurku itu bukan mustahil sih, tapi bisa, cuman susah gitu. Paling aku nyimbanginnya, aku tidurnya siang gitu. Oh. Aku tidur siang, aku bayar utang lah, ibaratnya aku bayar utang. Misalkan dari jam 12 sampai jam 3 gitu, sampai asar gitu ya. Jujur sebentar banget. Iya, iya. Karena kalau tidur kelamaan siang itu apa ya, puyeng gitu. Oh, ya. pusing. Oh. Pusing kalau aku gitu. Hmm. Jadi ya mentok asar lah. Tapi pernah gak sih Kak Aska kan katanya nih kalau misalkan kita begadang sampai malam terus kayak jangan tidur dari pagi sampai malam lagi biar kayak capein tubuh lo aja Iya, olahraga betul. segala macem. Jadi nggak tidur seharian, malamnya Iya, baru tidur. Tapi Tidurnya pernah tapi nggak? cepet. Iya pernah nyoba gak? Dan Kalau efektif gitu, nggak? Efektif. kalau gitu ngeri sih aku malah. Ngeri Kasihan jantung. Oh, Iya aku sih, gitu betul. lagi. Nah, Aku gitu lagi. nah, makanya untuk aku ngimbanginnya lagi selain tidur siang ya. Tapi tidur siangnya ini aku nggak pernah ini sih. Jujur ya, aku nggak pernah deep sleep gitu enggak. Karena siang aku juga on call. Aku kalau ditelepon aku disuruh kerja ya kerja gitu. Ya ampun, gak tenang banget tidurnya jujur. Jujur, tapi enaknya sih WFH sih. Jadi ya musiman gitu. Kalau misalkan lagi sibuk-sibuk, kalau lagi nggak sibuk ya udah kayak standby Free aja time. gitu, free time. Itu pasti masih di Telkomsel berarti ya? Ya, aku masih melayani salah satu customernya ada Telkomsel. Nah, aku ngimbanginnya itu, aku nge-gym juga gitu. Oh. Karena aku nggak mau badanku itu kropos, aku nggak Oh, mau iya sih. aku jadi orang tua di usia yang Muda ini. muda gitu. Aku nggak mau badanku rusak gitu. Jadi aku ngimbangin pakai nge-gym gitu. Aku isi pakai pola hidup yang ngimbangin lah Sehat. gitu. So productive. Iya betul. Nih kalian ini berarti harus contohin ke Aska guys. Kalau misalkan Betul. begadang nggak baik nyambil nge-gym. Betul. Jangan begadang doang, tapi makannya juga nggak teratur. Iya, junk food, Iya, itu manis. jujur itu aku. Itu bahaya sih. Makanya banyak anak muda kan sekarang yang ikut yang kena diabetes gitu. Nih ajak Kolesterol. aja, ajak ke gym. Banyak loh. Rumahnya deket, ajak ke gym. Enggak lah. Dia orang Kamu di mana? Bogor? Depok, Dekat. Depok yang mana? Cibinong. Tapos, Sukatani, Oh iya iya. deket Margonda. 30 menit lah ya berarti. 20 Jauh, menit. udah nggak usah, nggak Takut usah. diajak ke gym guys ya guys. Jujur males. Oke, lanjut ya. Terus habis itu pernah gak sih Kak Aska tuh ada momen dimana ngerasa kayak apa ya? Kalau misalkan kayak dari pengalaman Kak Aska ini nih, kan ada tuh perusahaan besar sebenarnya paling kayak ngelihat apa dari mahasiswa atau fresh graduate pasti kan dilihat kayak apa sih ini mahasiswa baru semester segini kayak punya pengalaman apa sih palingan kayak masih cimit-cimit Trust gitu issue, kan. Iya, biasanya trust issues, recruiter tuh. betul, iya. Iya, Tuh Kak Aska pas lagi wawancara dengan HR tuh Kak Aska tuh kayak yang nunjukin kayak gimana gitu cara pembawaan Kak Aska, cara kayak cara ngeyakinin HR-nya lah intinya. Sebenarnya kuncinya itu pada skill set sih. Jadi yang pertama HR lihat itu kan CV ya. Sebelum dipanggil itu CV pasti. CV itu harus menarik. Cuman kan kita fokus pembahasan nggak ke situ, mungkin kita skip aja langsung ke sesi interviewnya. Nah, saat sesi interview itu yang paling harus kita tekankan itu rasa percaya diri kita gitu. Rasa percaya diri kita, terus cara kita menjelaskan kepada HR itu hal teknis, tapi gimana caranya hal teknis itu tuh bisa gampang dipahami sama bayi gitu. Jadi jelasin bahas hal teknis pakai bahasa bayi gitu. Jadi penjelasan kita harus clear, terus juga kita harus buat HR itu penasaran sama kita. Jadi HR itu kita ngomong nggak terlalu banyak, tapi perkataan kita itu bikin penasaran gitu. Oke. Nah, di sisi lain aku juga dapat full time pertamaku itu aku cantumin pengalamanku sama skill setku sih. Jadi hal yang bisa buat HR tertarik itu skill set yang kita punya itu relevan sama
apa yang mereka butuhkan. Nah, makanya di situ yang aku tekankan itu aku repeat keyword yang mereka cari, aku repeat terus supaya mereka itu apa ya tertarik gitu sama aku. Tapi kalau misalnya selain skill gitu ya, kan kalau misalnya mau di CV itu kan biasanya naro IPK kan, itu penting nggak IPK. sih? Sebenarnya Iya sih. IPK itu Apa jadi pajangan doang? nice to have sih. Kalau misalkan kamu pengen di perusahaan yang besar gitu, mereka sangat memandang IPK gitu. Karena IPK itu mencerminkan bagaimana kamu menangani tanggung jawab kamu di kuliahan gitu. Tapi kalau yang kayak startup gitu perlu kayak penting gak sih IPK tuh kalau di startup mah? Kalau di startup ya, kalau misalkan baik lagi sih, kalau misalkan kamu cari startupnya yang top gitu, top company kan startup juga udah ada yang top, Tokopedia gitu. Mereka bisa aja mandang dari IPK-nya gitu. Jadi sebenarnya IPK itu penting gak penting ya. Cuman aku lebih prefer kayak kalau punya IPK gede, kalau bisa punya IPK gede, kenapa enggak gitu? Kalau sekarang ada ikut organisasi gitu nggak sih di kampus? Aku ikut SGA sih. SGA. Oh. Nah, lebih penting SGA atau skill organisasi atau skill yang Kaska punya? Untuk ditaruh di CV. Betul. Sebenarnya kalau misalkan kita pengen nekenin ya, maksudnya kita lebih pengen menonjolkan skill apa gitu di CV kan ya. Sebenarnya itu tergantung pada posisi apa yang kamu incar gitu. Jadi kalau misalkan emang sifat job role yang kamu incar ini emang karena manajerial gitu, kayak manajemen trainee, kamu tahu kan? Manajemen trainee misalkan di Lion Air atau di Mayora gitu. Mereka ini cari orang yang pintar manage people gitu. Nah, makanya di sini itu kenapa pentingnya organisasi. Salah satu faktor penguat kenapa HR pilih orang yang udah sering berorganisasi itu karena orang-orang yang udah sering organisasi itu mereka punya skill set kayak leadership, communication, terus teamwork. Nah, itu yang mereka cari gitu. Nah, jadi kalau misalkan job role yang kamu incer itu ke arah manajerial gitu, kayak MT gitu, itu penting sekali. Nah, tapi kalau misalkan ke arah technical gitu, misalkan ke engineer gitu, itu sebenarnya nice to have sih, very nice to have. Karena kan di engineer juga ada lead engineer kan. Jadi ya bagus lah kalau kamu punya organisasi. Oke, berarti sebenarnya kayak masukin aja dua-duanya ya, Kak. Kayak dari yang hard skill, soft skill, sampai kayak organisasi juga masukin aja ya, karena itu Masukin penting aja. juga ya. Betul. Oke. Kayak, oh ya Kak, kita tuh kan sering denger nih kayak soal networking gitu. Tapi sebenarnya networking itu sebenarnya penting, yang sepenting itu gak sih untuk jenjang karir kita tuh? Networking itu menurut aku sangat penting ya. Karena ada surveinya, aku lupa data dari mana. Cuman networking itu banyak banget pekerjaan yang diekspos itu nggak diekspos ke internet gitu, tapi hanya disebarkan dari mulut ke mulut. Nah, makanya itulah pentingnya networking, karena kita bisa dapat akses informasi ke yang orang lain nggak tahu gitu. Jujur kayak ordal. Betul, ordal. Ordal ya? Iya, Tapi dapetin networking itu susah loh. Susah. Kita harus capek nongkrong gitu. Betul. Kadang kan topiknya tidak menarik ya, tapi kita harus pura-pura tertarik, pura-pura excited Iya, gitu. Itu Biar dapet. perjuangan loh. Jujur kayak gitu malah nguras energi biasanya. Iya, Tapi kayak demi ya networking nih, bener, demi networking. ya udahlah. Buat terabas semuanya. Iya, betul banget. Dan cara yang paling realistis buat mahasiswa tuh untuk mulai nyari networking tuh dari mana sih, Kak? Sebenarnya kalau cari networking ya, itu dari yang paling mudah. Dari yang paling mudah ya dari teman sekelas gitu. Kamu jangan jadi tipe mahasiswa yang diem-diem aja gitu. Kuliah pulang. Kupu-kupu ya jangan sebutannya. jangan jadi kupu-kupu. Please perluas relasi kalian. Listen. Karena di kuliahan itu banyak banyak apa sebutannya, opportunity, banyak potensi yang bisa kalian gali gitu. Di kuliahan kalian bisa dapetin networking, kalian bisa mengenal diri kalian sendiri gitu, balik lagi kan. Makanya sayang banget kalau misalkan kalian cuman makan tidur kuliah itu sayang banget. Tapi kan biasanya kalau misalnya introvert tuh justru malah susah untuk bergaulnya gitu loh. Kasian sih. Iya sih. Tapi itu harga yang harus kalian lawan sih. Iya betul teman-teman. Keluar dari zona nyaman. Iya betul, teman-teman nggak boleh stay di zona nyaman. Kayak tadi yang di episode pertama kita ngebahas tentang kayak
yang tadinya dia takut dengan bikin konten segala macam, tetapi kayak akhirnya dia berani untuk masuk ke ranah yang bikin konten. Akhirnya dia ngelawan rasa takutnya itu, makanya dia ngebangun value dirinya itu. Jadi teman-teman yang di sini yang nonton video ini jangan pernah takut untuk memulai dan keluar dari Zona nyaman. zona nyaman. Betul. Kayak lagu ya. Karena kalau keluar dari zona nyaman tuh kita bisa ngerasa kayak oh ternyata dunia tuh seluas ini. Iya, betul. Banyak banget potensial yang bisa kita milikin ternyata gitu. Kalau Iya. misalkan stay di zona nyaman kayak gitu doang, Iya. kayak bukan berkembang Iya, jadinya. betul. Balik lagi, tadi kan networking. Jadi Mm-mm. teman-teman nih, misalkan teman-teman Cakrawala University atau teman-teman yang di luar Cakrawala University lagi nonton ini, kalian tuh coba yang ngebangun relasi dengan teman-teman yang di kelas dulu, mulai dari tukeran LinkedIn mungkin, Betul. Instagram segala macam. Nanti kalau misalkan dia tahu value kamu, ntar siapa tahu dia punya kenalan-kenalan yang lain kan bisa jadi peluang juga untuk diri kalian. Chance-nya guys. lebih besar. Betul. Oke. Nah, buat mahasiswa yang punya target masuk top company itu, hal yang paling penting yang harus dipersiapin dari sekarang itu apa sih, Kak? Hal yang paling perlu, Penting banget, iya. paling penting. Super penting. Ya, menurut Kak Aska ya, Spesialisasi sih, maksudnya apa ya? spesialisasi. Kalian harus tahu, kalian kan udah tahu nih, misalkan taruhlah case-nya kalian udah tahu kalian pengen ke arah job role mana gitu. Kayak taruhlah sosial media spesialis gitu. Nah, kalian harus nguasain skill set itu. Entah itu dari apa, biasanya sosial media spesialis apa ya? Dia lebih kayak yang ide-ide konten segala macam. Ide konten, oke. Iya. Terus juga public speaking, terus Iya, cara, speaking betul. benar. cara dia set up kamera Iya. mungkin. Iya. Nah, itu kalian harus hafal di luar kepala gitu. Kalian harus benar-benar mastery. Bagaimana kalian mengatur color tone yang menarik gitu. Terus juga lightingnya bagaimana supaya menarik gitu. Enggak yang kayak grafis pembunuhan Brazil gitu kan biasanya. Trik banget gitu ya. Perabatan Aku pernah pembunuhan berasa. Hah? Yang burik gitu lah Iya, pokoknya lah. Grafik FF. Nah, iya. FF. Maaf ya untuk yang suka FF. Kalau grafisnya kayak gitu kan jadi nggak atraktif Nggak, ya. iya, Jadi nggak apa ya, atraktif. nggak ada daya tariknya. Betul. Jadi Nggak ada yang nggak menonton. Iya, betul. nggak ada yang mau nonton gitu. Kayak kalian harus mulai dari apa namanya, kalian kuasai dari job role A itu apa aja sih, dia perlu skill set apa aja sih gitu, dan kalian peruncing di situ skillnya. Oke. Terus juga dibarengi sama hal-hal yang bisa membuat kamu itu unggul dibandingkan kandidat lain gitu. Contohnya apa, kayak organisasi itu salah satu yang Poin plus ya? poin plus. Terus juga mungkin sertifikasi gitu. Sertifikasi yang diakui oleh internasional gitu. Oke. Dan itu sih menurut saya. Iya. Tapi kan sekarang kayak termasuk aku ya, aku tuh kadang suka bingung kalau misalnya mau milih job role. Sebenarnya pengennya content creator, tapi kayak aku pengen ekspor diri aku juga untuk coba yang lain, tapi jujur takut Takut banget. Takut. Tapi nggak bisa gitu loh, takut nggak ke handle. iya sih. Tapi aku jujur pengen banget. Tapi coba aja konsultasi dulu dengan CDC. Oh iya, bisa tuh calling sih. Calling CDC aja langsung one on one with Kavina atau bener Kak sih. Filzi. Oke. Bagus banget sih Kak, dari tadi kita ngobrol udah bener-bener banyak banget insightful dari yang Super buat insightful. CV. Iya betul, buat CV-nya yang kayak masukin semua skill aja daripada masukin salah satu. Iya, mending akhirnya semuanya. nggak kelihatan dengan HR-nya nantinya Iya. kan. Terus kita bisa lihat juga kalau perjalanan karir itu sebenarnya bisa dimulai dari hal-hal kecil guys, dari mulai berani nyoba sampai berani keluar dari rasa takut buat masuk ke lingkungan baru. Itu Dan juga ternyata mulai dari pergaulan organisasi, project, networking, dan juga keberanian untuk keluar dari zona nyaman, itu semuanya saling nyambung untuk ngebentuk value diri dari kita sendiri ke depannya di mata recruiter. Wow, thank you so much buat Kak Aska yang hari ini udah sharing banyak banget tentang insight. iya dan culture shock dunia kerja juga. Iya, Terus betul, Kak. tips biar nggak takut kalau misalnya lagi interview. Iya betul. Tips bikin CV juga. Iya, cara ngobrol dengan HR, mau networking. Betul. Nah, semoga
podcast ini bisa bikin teman-teman makin terbuka wawasannya kalau mempersiapkan karir itu nggak harus nunggu lulus dulu teman-teman, mulai aja dari sekarang. Nah, kebetulan teman-teman yang ada di Cakrawala juga kan ada kesempatan untuk dibantu dengan tim karir development. Iya kan? Bisa magang dari semester 1 loh guys. Iya, Keren guys. banget. Ayo teman-teman yang belum masuk Let's baru go. lulus langsung cakyu. Cakyu. Tapi bisa magang dari semester 1, kapan lagi ada kampus yang bisa magang dari semester 1? Cakyu doang, emang udah paling keren. Cakyu doang. Paling paten. Oke. Akhir kata dari aku Talita dan Dan aku Awa. oke, mewakili seluruh tim yang bertugas di sini, kami pamit undur diri. Sampai ketemu di program dari Unlocking Your Career Path berikutnya. See ya. Guys, sebelum itu kita punya pengumuman untuk join jadi panitia Cakfest, yaitu Betul. event seru dan paling besar di Cakrawala University. Ada lombanya, nanti ada konsernya juga. Iya, betul. Sebutin boleh Kak tuh lombanya ada apa aja? Jadi lombanya nanti tuh bakal ada kompetisi bisnis case, video kreatif dan nyanyi, dance, kompetisi Mobile Legend, kompetisi futsal, dan ada olimpiade. Olimpiade tuh nanti bakal ada matematika, bahasa Inggris serta ekonomi. Nah, ada juga kompetisi basket dan bakal ada festival dan kita bakal ngundang guest star. Jujur keren banget sih, jangan lupa join. Ayo guys, join jadi panitia Cakfest, terutama nih warga-warga Cakyu. Aduh, mana ini semangat Ayo dong, join dong, Cakfest. masa nggak join sih? Betul, iya, seru ayo, loh ayo, jadi ayo, panitia ayo. Cakfest. Iya, betul. Stay tune Ngurusin ya, event guys. sebesar ini guys. Tahu guys. Let's Oke, go, join. Iya, cepetan. Ditunggu ya. Pendaftarannya terakhir mungkin Tanggal berapa sekarang? 16. nanti bakal diperpanjang kok untuk Yap. kalian nih, khusus kalian, untuk kalian yang mau join panitia Cakfest, just calling aja. Boleh calling us. atau langsung ke IG-nya Cakrawala Fest. Betul, Boleh banget. Cakrawala Fest langsung mengajukan Kepoin. diri. Betul, boleh. DM aja, Iya, nanti dibales sama adminnya. Iya, betul. Oke, mungkin sekian itu untuk informasi Cakfest, dan setelah ini akan ada penjelasan dari aku tentang CDC, dan nanti bakal ada ngobrol sedikit juga sama Kavina, yaitu pihak Career Development dari tim Cakrawala University. Nah, kalian jangan di skip dulu video ini, tunggu dulu tentang apa sih CDC itu, biar kalian lebih Lebih kenal, lebih paham dengan salah satu unit kampus, tepatnya Iya, CDC betul. yang super helpful untuk Iya. cari kita magang. untuk membantu kalian juga dalam bikin CV segala macam, Betul. portofolio. Jadi semuanya. akan mempermudah, dan kita juga udah kerjasama dengan kurang lebih tadi tuh Kak Vina sempat info-info kemarin-kemarin ke aku sekitar 200 sampai 1000 gitu perusahaan yang udah kerja sama kita. Jadi Keren banget kan guys? iya guys, ayo ditonton sampai akhir biar kalian tahu gimana CDC itu, dan Betul. biar kalian juga bisa one on one langsung dengan Kak Vina atau Kak Filzi ke depannya. Oke, sekian dari kami. Bye bye. Bye-bye. See you. Sampai jumpa. Halo Kak. Halo. Oke, nah guys, dari cerita tadi kita nih udah bisa lihat kalau sebenarnya pengalaman sama project ini tuh ternyata punya impact besar banget ya buat jenjang karir kita ke depannya. Dan sebenarnya proses itu juga nggak lepas dari support system yang ada di kampus ini. Nah, makanya sekarang aku lagi pengen ngobrol sebentar nih sama perwakilan dari tim karir development-nya Cakrawala. Nah, halo Kak, mungkin boleh Halo. perkenalkan diri dulu dengan Kak siapa? Oke, perkenalkan teman-teman, aku Vina dari Talent Development dan salah satu tim dari Career Development Center. Oke, halo Kak Vina. Nah, mungkin kan masih banyak nih Kak mahasiswa Cakyu maupun nanti mahasiswa yang ingin masuk ke Cakyu nih, orang-orang yang baru lulus SMA. Mereka Betul. masih bingung nih, kayak apa sih kayak Career Development Centernya Cakrawala nih, mereka tuh ngapain sih? Oke, mungkin aku sekalian perkenalan ya kepada mahasiswa lainnya. Jadi Career Development Center tuh apa sih? Atau biasa mungkin disebutnya CDC ya. Iya. Nah, CDC itu adalah pusat layanan karir sebenarnya di Cakrawala University. Jadi tugas kita itu utamanya tentunya menyediakan karir tentunya untuk mahasiswa, dan juga kita akan membuild kompetensi dari mahasiswa agar bisa karir ready bahkan dari semester 1. Wih, keren banget ya guys. Terus
abis itu berarti sebenarnya mahasiswa tuh nggak sepenuhnya mereka tuh nyari magang sendiri ya kak? Betul, betul. Berarti bakal dibantuin banget tuh dari bikin CV Betul segala banget. macamnya. Betul banget. Oh, Kita bantu banget sih mahasiswa benar-benar. Oke, mungkin kalau dari CDC sendiri itu biasanya bentuk support yang paling sering diberikan ke mahasiswa tuh apa sih kak? Oke, jadi bentuk supportnya itu macam-macam banget ya. Mungkin aku bisa sebutkan dari yang pertama itu kita udah punya 1000 hiring partners. Jadinya tuh kita udah bekerja sama ya sama banyak banget perusahaan dan kalian itu siap ditampung nih dengan hiring partners yang udah kita punya. Terus yang kedua, kita juga menyediakan sesi one-on-one session. Jadi buat para mahasiswa yang mungkin butuh ya untuk konsultasi dari CV, portofolio, LinkedIn maupun berbagai hal seperti interview, itu bisa banget untuk konsultasi dengan kita. Terus yang selanjutnya kita juga punya event bulanan. Itu ada Career First Stop yang dimana di situ kita akan bincang karir nih sama berbagai perusahaan dan kalian bisa langsung nih tanya-tanya ke perusahaannya. Terus yang selanjutnya kita juga punya Career Day. Mungkin teman-teman yang udah kuliah di sini udah pada tahu ya Career Day. Jadi Career Day itu adalah seperti job fair-nya di Cakra University. Nah di situ kalian bisa langsung walk interview. Jadi biasanya kan kalau kalian interviewnya online ataupun ke perusahaannya. Nah di sini kita menyediakan kalian bisa langsung interview di Cakra University bersama dengan partners. Terus yang selanjutnya kita juga ingin kalian punya exposure ya kepada company lainnya. Jadi kita menyediakan company visit. Kita itu udah company visit banyak banget, ada IDX, terus Bank Indonesia yang mungkin teman-teman juga udah pada join ya dan juga pada company visit ke bank tersebut gitu. Mungkin itu dari berbagai yang kita sediakan untuk mahasiswa. Oke, keren banget ya guys. Kemarin tuh sebenarnya aku sempat ikut pas company visit ke BI itu kan. Oh ya, Bank Indonesia iya, ya. ke Bank Indonesia. Seru banget sih Seru itu. banget parah dan kayak pecah banget sih, ramai banget ya di situ Iya, ya. ramai banget dan Iya. bener-bener mahasiswanya antusias Iya, banget ya. Aku betul. lihat banyak Iya, yang seru foto-foto, keren Iya, betul. banget. Seru-seru banget kak, parah. Dan mungkin terakhir nih kak, buat mahasiswa yang masih bingung untuk mulai dari mana, langkah paling realistis yang bisa mereka lakuin sekarang tuh apa sih kak? Oke, tentunya kalau kalian biasanya kan bingung ya, mulainya itu dari mana sih? Menurut aku dari yang pertama itu kalian harus tahu dulu, kalian punya potensi di bidang apa dan kalian minatnya itu di bidang apa. Nah, setelah kalian gali ya mengenai potensi kalian dan juga minat arah karir akan kemana, baru kalian proses penyusunan CV dan portofolio. Nah, pada saat kalian susun CV dan portofolio, itu juga jangan dibiasakan template atau seperti hanya nulis job decks, tetapi kalian tulis juga real experience kalian dan juga berbasis impact agar perusahaan juga nilai bahwa CV dan porto kalian juga itu berkualitas. Nah, setelah kalian udah punya nih CV dan portofolio, kalian boleh langsung apply di berbagai loker yang udah kita sediakan. Ada dari LMS, terus juga kita punya community di WhatsApp ya. Nah, di situ kalian bisa temukan berbagai loker. Setelah itu baru mungkin nanti kalian bisa one on one sama aku ataupun Kak Filzi. Itu biar kalian siap lagi saat kalian interview dan juga kalian bisa memiliki skill communication yang baik saat interview. Oke, keren banget sih kak. Karena ternyata support system di Cakrawala itu sebenarnya udah ada. Tinggal gimananya aja kita mau mulai dan dari mana kita mau mulai itu. Oke, terima kasih Kak Vina untuk sama-sama. waktunya. Sama-sama teman-teman, terima kasih kembali. Terima kasih.